Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar radio online mengaji, Palopo mengaji, dan juga para ikhwan dan akhwat di Kabupaten Bone dan seluruh kaum muslimin yang sempat mendengarkan atau menyaksikan secara langsung. Walhamdulillah, di kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama, yang salah satu di antara kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah. Dan kembali di hari ini di penanggalan 22 Sya'ban 1441 Hijriah, dan ini adalah sesi yang ke-14 atau pertemuan ke-14 dalam rangka mengkaji kitab Siyam min kitabi Fiqhil Muyassar, dan kita alhamdulillah insyaallah akan masuk di bab yang keempat. Kita akan masuk di bab yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya dan menjaga mereka seluruhnya. Al-babu rabi', bab yang keempat. Fil qadha, bab yang keempat tentang masalah qadha. Wasiyamil mustahab wa ma yakrahu wa yuhramu minas siyami. Ini bab yang keempat, yang di bab yang keempat ini disebutkan dan dijelaskan oleh sang penulis tentang pertama masalah qadha, yakni mengganti puasa yang terluput atau tidak dilaksanakan pada waktunya. Kemudian wasiyamul mustahab juga dijelaskan terkait dengan puasa yang hukumnya tidak sampai kepada derajat wajib atau puasa yang hukumnya sunnat. Dan juga dijelaskan apa-apa yang bagian dari puasa atau apa-apa dari ibadah puasa yang dimakruhkan dan diharamkan. Yakni puasa apa yang hukumnya makruh, dan ada yang hukumnya itu sampai kepada derajat yang haram. Dan tentunya ini ada illah, ada sebabnya sampai dihukumi seperti itu. Nah, wa fihi iddatu masail, di pembahasan atau di bab ini terdapat sejumlah pembahasan. Nah, terdapat sejumlah pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama adalah qadha'us siyami. Qadha'us siyami. Pembahasan yang pertama adalah tentang mengqadha ibadah puasa. Nah, mengqadha artinya menggantinya, ibadah puasa yang tidak dilaksanakan seperti di bulan Ramadan. Mereka yang mendapatkan halangan dan tidak berpuasa, tentunya mereka akan mengqadha atau mengganti puasa tersebut pada waktu yang lainnya. Nah, pada waktu yang lainnya, dan disinilah dijelaskan atau diterangkan hal tersebut. Nah, qala al-muallifu idza aftara al-muslimu yawman min Ramadan bighairi udhrin wajaba alaihi an yatuba ila Allah. Apabila ada seorang muslim, di sini seorang muslim tentunya mencakup juga muslimah,
yang aftara, berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, bighairi uzrin, tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariat, tanpa ada uzur, maka wajib alaihi ayyatuba ilallah, wajib atasnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru, dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna zalika jaramun azim, sebab itu adalah kejahatan yang kejahatan yang besar, wa munkarin kabir, kemungkaran yang besar. Wa yajibu alaihi ma'at taubati wal istighfari al-qada biqadri ma aftara ba'da Ramadan. Dan kemudian wajib untuk dia itu selain daripada bertaubat dan beristighfar kepada Allah, maka dia juga wajib mengqadha atau mengganti dari puasa yang tidak ia kerjakan di bulan Ramadan, itu diganti di luar Ramadan. Wa wujubul qadha huna 'ala al-fawri 'ala as-sahihi min aqwali ahli ilmi. Dan kewajiban untuk mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut, itu 'alal fawr, disegerakan, tidak ditunda-tunda. Nah, ini berdasarkan pendapat yang paling kuat atau yang paling sahih dari pendapat para ulama. Li'annahu ghairu murakhasin lahu fil fitr. Sebab orang yang seperti ini, yakni mereka yang berbuka tanpa ada alasan atau uzur yang dibenarkan oleh syariat, ini termasuk orang yang tidak mendapatkan keringanan untuk berbuka. Wal aslu ayyuaddihi fi waqtihi, dan asalnya dia mesti tunaikan ibadah puasa yang dia tinggalkan tersebut itu pada waktunya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan ini penulis menyebutkan tentang mereka yang tidak berpuasa, dan dia tidak berpuasa bukan disebabkan ada halangan, bukan disebabkan ada uzur yang dibenarkan, dibenarkan oleh syariat. Nah, dan ini termasuk dosa besar. Sepakat para ulama itu adalah dosa besar. Nah, itu adalah dosa besar. Nah, dan ini juga disebutkan di sini, sebab disyaratkan untuk bertaubat dan beristighfar. Bahkan bisa mengantarkan pelakunya kepada kekafiran. Bisa mengantarkan pelakunya kepada kekafiran. Yaitu, kalau dia tidak berpuasa disertai dengan penghalalan. Yakni, tidak berpuasanya dianggap itu sesuatu yang halal, yang boleh. Atau dia tidak berpuasa disebabkan mengingkari kewajiban berpuasa. Mengingkari kewajiban berpuasa, maka ini pengantar kepada kekafiran. Dan para ulama sepakat ini adalah dosa besar. Dia wajib untuk bertobat dan beristighfar. Dan bertaubat tentunya di sini dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya adalah dengan dia bertaubat dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertaubat kepada Allah disertai dengan an-nadamah atau penyesalan. Lalu dia berusaha untuk melepaskan diri dari dosa yang dia kerjakan. Dan kemudian waktu taubat tersebut belumlah habis. Apakah itu terkait dengan dirinya, ataupun terkait dengan waktu, terkait dengan dirinya, nyawanya belum sampai di kerongkongan. Terkait dengan waktu taubat belum tertutup. Dia mesti bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Demikian pula di samping itu dia mesti beristighfar.
dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dan Allah memaafkan dia. Nah, selama dia betul-betul jujur di dalam taubatnya, dia betul-betul melaksanakan seluruh persyaratan taubat sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama. Nah, ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua di pembahasan ini juga disebutkan bahwasanya dia wajib untuk mengqadha. Jadi ini orang yang tidak berpuasa, tidak ada halangannya sama sekali. Nah, dan di sini para ulama itu ada silang pendapat. Setidaknya ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan mereka ini, yakni konsekuensi hukumnya. Kalau terkait dengan dosanya itu adalah dosa besar, sepakat para ulama. Tapi terkait dengan konsekuensi hukum bagi mereka yang tidak berpuasa tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariat, tanpa ada uzur, di sini para ulama itu berbeda pendapat. Sebahagian ulama itu mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk mengqadha. Dia wajib bertaubat, wajib beristighfar, tapi tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Kenapa sampai demikian? Sebab dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah qadha adalah terkait dengan mereka yang tidak berpuasa disebabkan ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti sakit, safar, hamil, menyusui, nifas, haid dan seterusnya. Ini semua ada nas-nas yang menyebutkan tentang masalah itu. Nah, sementara mereka yang tidak ada halangan tidak ada. Nah, secara khusus tidak ada secara khusus. Kemudian para ulama yang berpendapat bahwasanya dia wajib untuk beristighfar dan bertaubat tanpa mengqadha. Mereka juga beralasan bahwasanya ibadah puasa ini khususnya di bulan Ramadan adalah ibadah yang sifatnya muqayyad. Sifatnya terbatasi oleh waktu, Dan waktu untuk berpuasa Ramadan hanya di bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan tidak ada lagi. Nah, keluar dari bulan Ramadan itu tidak ada lagi. Nah, ini di antara alasan para ulama yang mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengqadha, yang ada adalah dia beristighfar dan bertaubat dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lainnya, dan ini adalah pendapat jumhur atau kebanyakan dari para ulama, seperti yang disebutkan di sini. Di samping dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar, dia juga wajib mengqadha. Dan ini dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus wal Ifta. Demikian pula oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz sebagaimana dalam majmu' fatwa beliau, dan insyaallah ini pendapat yang lebih berhati-hati. Ini pendapat yang lebih berhati-hati. Nah, adapun sisi pendalilan para ulama yang berpendapat wajib mengqadha adalah kembali kepada keumuman dalil-dalil bagi mereka yang tidak berpuasa. Kembali kepada keumuman dalil-dalil bagi mereka yang tidak berpuasa. Nah, sehingga mereka mempersyaratkan untuk mengqadha, dan ini jauh lebih berhati-hati insyaallah taala. Nah, sehingga kesimpulannya bagi mereka yang tidak ada halangan, tidak ada uzur, kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka insyaallah dia wajib untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar, dan kemudian jauh lebih berhati-hati lagi kalau dia mengqadha seluruh apa yang dia tinggalkan dari bulan Ramadan, dari puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini juga dipersyaratkan bahwasanya kewajiban mengqadha bagi mereka ini menurut pendapat yang dikuatkan di sini adalah alal fawr. Artinya dia bersegera untuk menunaikan utang puasanya. Dia bersegera untuk menunaikan utang puasanya. Menurut pendapat ulama yang lebih kuat. Nah, jemaah sekalian,
Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban orang yang untuk mengqadha itu dimulai sejak awal Syawal atau sejak berakhirnya Ramadan. Mulai tanggal 2 Syawal sampai sebelum masuk Ramadan. Ya. Dan yang terbaik kalau mereka bersegera. Ya, mereka bersegera menunaikan qadha yang mesti mereka laksanakan, itu yang terbaik. Nah, walaupun jumhur ulama membolehkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan itu mulai daripada Syawal sampai dengan Sya'ban tahun berikutnya. Nah, sebab waktunya luas. Ini tidak menjadi masalah. Kecuali puasa Syawal. Kenapa? Sebab persyaratan dalam puasa Syawal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahr. Maka itu seperti puasa setahun penuh. Di sini dalam hadis ini Nabi mempersyaratkan dia mesti berpuasa di bulan Ramadan secara penuh. Dan bagi mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tentunya wajib mengqadha dulu kalau ingin mendapatkan keutamaan berupa pahala puasa setahun penuh. Nah, tapi qadha atau mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan, jumhur atau kebanyakan para ulama itu membolehkan. Mulai daripada tanggal 2 Syawal sampai dengan di bulan Sya'ban di tahun yang berikutnya. Nah, dan yang paling terbaik adalah alal faur. Segera dia tunaikan. Segera dia menunaikan hal tersebut. Nah, kenapa dia segera menunaikan hal tersebut? Sebab itu kalau dia tunaikan dengan cepat, maka lebih cepat pula kewajiban dan tanggung jawabnya itu selesai. Kemudian itu jauh lebih berhati-hati. Seseorang tidak mengetahui halangan atau rintangan yang nanti dihadapi dalam kehidupannya. Bisa saja dia mendapatkan halangan ini, halangan itu dan seterusnya, tertunda. Maka bersegera untuk menunaikan utang puasa itu jauh lebih baik insyaallah taala. Walaupun itu dibolehkan untuk menundanya sampai bulan Sya'ban sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu taala anha, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban. Saya punya utang puasa dari bulan Ramadan dan saya tidak bisa mengqadha atau menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di antara alasan kenapa sampai Aisyah radhiyallahu taala bisa mengqadha puasanya di bulan Sya'ban, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi ini waktu untuk mengqadhanya panjang insyaallah taala. Tentunya selain dari waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Seperti 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 3 hari tasyrik. Ini semuanya waktu-waktu yang tidak boleh berpuasa. Tidak boleh atau diharamkan untuk berpuasa. Selain daripada itu, maka insyaallah taala dia dipersilahkan. Nah, kemudian jemaah sekalian, amma idza aftara bi uzrin ka haidin aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghairi zalika min al-a'dhari al-mabihati lil fitri fa innahu yajibu alaihi al-qada ghaira annahu la yajibu 'ala al-fawr. Nah, adapun apabila seseorang itu tidak berpuasa disebabkan uzur atau halangan yang dibenarkan oleh syariat, seperti misalnya haid, nifas, sakit, musafir dan yang lainnya, dari uzur yang dibolehkan, untuk berbuka puasa atau untuk tidak berpuasa,
maka dia wajib untuk mengqadha. Kata beliau di sini itu la yajibu 'alal fawr, ya, tidak wajib dia membayar utang puasanya dengan segera. Nah, dan ini juga kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, ya. Kembali kepada apa yang disebutkan tadi bahwasanya bersegera menunaikan utang puasa insyaallah itu jauh lebih baik. Nah, dan jumhur ulama itu membolehkan insyaallah taala menunaikan utang puasa mulai 2 Syawal sampai dengan masuknya sampai dengan menjelang masuknya bulan Ramadan di tahun berikutnya atau di bulan Sya'ban. Nah, bal ala tarahi ila Ramadan al-akhir. Lakin yandubu lahu, boleh diakhirkan sampai menjelang Ramadan berikutnya. Tapi ini dianjurkan. Wa yustahabbu at-ta'jil bil qada'i li anna fihi isra'an fi ibra'iz zimmah. Dan dianjurkan pula untuk bersegera menunaikan utang puasa sebab pada hal tersebut tentunya adalah isra'an fi ibra'iz zimmah. Dia bersegera menuntaskan atau lebih cepat menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai muslim. Wali annahu ahwatu lil 'abdi, dan itu juga lebih berhati-hati, lebih berhati-hati atau sebagai bentuk kehati-hatian seseorang. Faqad yatra' lahu ma yamna'uhu min as-shaumi kamaradin wa nahwi. Sebab terkadang seseorang terhalang untuk berpuasa dari halangan-halangan yang bisa dialami dalam kehidupannya, seperti misalnya sakit dan yang semisal dengan itu. Fa in akharahu hatta Ramadan ats-tsani wa kana lahu uzrun fi ta'khirihi kan istamarra uzrihi fa 'alaihi al-qada' ba'da Ramadan ats-tsani. Kemudian di sini disebutkan kalau dia menunda sampai kepada Ramadan yang berikutnya. Berarti sudah 2 Ramadan. Sudah 2 Ramadan utang puasanya. Dan dia punya uzur, dia punya uzur sehingga dia menundanya. Nah, di antara uzurnya itu seperti ka'an istamara uzrihi. Uzurnya dia sendiri itu tidak putus. Seperti misalnya orangnya sakit. Nah, di bulan Ramadan belum masuk Ramadan dia sudah sakit, dan sakitnya itu adalah sakit yang menyulitkan dia berpuasa. Keluar Ramadan dia masih sakit. Nah, sampai dengan masuknya Ramadan tahun berikutnya dia masih sakit. Nah, maka fa'alaihi al-qada' ba'da Ramadan ats-tsani. Dia wajib mengqada' setelah Ramadan yang berikutnya atau Ramadan yang kedua. Nah, dia wajib mengqada' setelah Ramadan yang kedua. Itu pun kalau dia sudah lepas dari uzur atau halangannya. Nah, amma in akharahu ila Ramadan ats-tsani bighairi uzrin. Adapun bagi mereka yang mengakhirkannya sampai kepada Ramadan yang kedua tanpa ada uzur, tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariat, fa alaihi ma'al qada' it'am miskin an kulli yaumin. Nah, maka yang seperti ini itu selain daripada dia mengqadha, dia juga mesti memberikan makan seorang miskin setiap harinya. Nah, dia juga mesti memberi makan fakir miskin setiap harinya. Nah, ini apabila tanpa ada uzur. Nah, hanya saya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan memberi makan seorang miskin setiap hari, ditambah lagi dengan mengqadha, ini memang ada hadits yang menyebutkan tentang itu. Itu haditsnya Abu Hurairah secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang masalah itu, dan itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, demikian pula Imam Al-Baihaqi. Hanya saja hadits itu dihukumi oleh para ulama dengan hadits yang dhaif. Bahkan haditsnya seperti yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti, itu dhaif jiddan. Lemah sekali, tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan hujjah. Dihukumi dhaif jiddan. Nah,
Selain daripada itu, memang ada juga asar, ya, ada juga ya asar dari dua sahabat yang mulia, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, terkait dengan ya selain mengqadha, memberikan juga ya makan untuk orang miskin setiap harinya. Nah, dan asar tersebut juga diriwayatkan ya oleh Imam Ad-Darqutni. Nah, dan dimaklumi bahwasanya di antara ulama ya khususnya di mazhab Hanabilah ya namanya qaulus sahabah, ucapan sahabat itu adalah hujjah, ya, ucapan sahabat itu adalah hujjah, ya, tetapi ucapan sahabat ini hujjah ketika ya memenuhi persyaratan, ya, di antara persyaratannya yaitu ya adalah dia tidak menyelisihi nas atau dalil, ya, dia tidak menyelisihi nas atau dalil. Nah, dan riwayat atau asal dari kedua sahabat tersebut, iya, secara zahir itu menyelisihi nas atau dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mereka yang mengqadha, ya, terkait dengan mereka yang berhalangan untuk iya berpuasa, kemudian diperintahkan mereka untuk mengqadha. Dan tidak ada dalam nas tersebut selain mengqadha ditambah lagi dengan memberikan makan ya satu orang miskin. Nah, dan ini tegaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya sebagaimana dalam Asy-Syarhul Mumti'. Nah, sehingga yang benar insyaallah taala dalam permasalahan ini bahwasanya tidak wajib atasnya untuk memberikan makan satu orang miskin atau tidak wajib membayar fidyah. Ya. Nah, orang yang menunda puasa, orang yang menunaikan utang puasanya sampai Ramadan berikutnya. Iya. Masuk Ramadan berikutnya dia belum bayar. Masuk Ramadan berikutnya dia belum bayar. Apa yang mesti dilakukan? Bertumpuk semua utang puasanya. Ya, itu saja dia mesti tunaikan seluruh utang puasa tersebut. Apakah menjadi berlipat ganda? Tidak berlipat ganda, sesuai dengan apa yang dia Iya, apa yang dia tidak berpuasa. Sejumlah hari yang dia tidak berpuasa itu saja. Ya, kenapa tidak nas yang menyebutkan bahwasanya ya, selain daripada mengqadha ada kewajiban lain. Ya, hanya saja kita ingatkan kepada mereka yang seperti ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebab kalau utang kepada manusia itu wajib untuk segera ditunaikan dan tidak boleh ditunda-tunda, bahkan itu kezaliman, apalagi utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ya utang kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sekali lagi mereka yang suka menunda mungkin sampai 3 sampai 4 Ramadan, iya, itu utang puasanya tidaklah menjadi berlipat ganda, tidak. Ya, mendobel-dobel enggak. Tapi iya, sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa iya dalamnya. Nah, sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa iya di dalamnya. Nah, wala yushtaratu fil qadha'i at-tatabbu. Ya, dan tidak dipersyaratkan dalam masalah qadha ini itu berturut-turut. Ya, bal yasih mutatabi'an wa mutafarriqan. Bahkan boleh dan sah itu kalau mengqadha ini berturut-turut ataupun dengan terpisah-pisah. Naam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan musafir perjalanan, maka hendaknya dia menggantinya pada hari yang lain. Ya, falam yushtaratu subhanahu fi hadhil ayyam at-tatabu' walau kana syartan, ya, syartan li nabiyhi, walau kana syartan la bayyanahu ya subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan persyaratan ya dalam masalah mengqadha mesti berturut-turut ataupun terpisah-pisah, ini bebas. Nah, dan seandainya itu dipersyaratkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjelaskannya. Nah, sehingga boleh mengqadha puasa ya tidak berturut-turut ya. Nah, namun mana yang lebih utama? Lebih utama kalau berturut-turut.
Ya, lebih utama kalau berturut-turut. Iya. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti. Iya, alasan yang pertama, kalau dia kerjakan dengan berturut-turut itu lebih menyerupai dengan puasa di bulan Ramadan. Ya, itu lebih menyerupai dengan puasa di bulan Ramadan. Ramadan berturut-turut, tidak ada jeda. Kemudian yang kedua, dia lebih cepat, iya. Apa istilahnya? Isra'an fi ibra'i zimmah. Lebih cepat lepas utang dan tanggung jawabnya. Ya. Nah, dan yang ketiga al-akhwat, kehati-hatian untuk dia. Ya, sebab orang tidak mengetahui halangannya selama dia hidup. Ya. Ada saja terkadang ada halangan yang membuat kita tidak bisa berpuasa. Ya. Atau halangan-halangan tersebut yang menyebabkan mau tidak mau kita tidak berpuasa pada saat tersebut. Ya, seperti tadi dicontohkan ketika sakit atau ketika banyak melakukan perjalanan dan seterusnya. Maka jauh lebih berhati-hati insyaallah taala kalau jauh lebih berhati-hati dan jauh lebih afdal kalau dia melakukannya dengan berturut-turut. Tetapi asalnya boleh, ya, asalnya boleh tidak dikerjakan, ya, dengan berturut-turut. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana hukum mengqadha untuk orang lain yang telah meninggal dunia? Ya. Mengqadha untuk orang lain, iya, yang telah meninggal dunia. Ada orang, iya, muslim atau muslimah, dia memiliki utang puasa Ramadan. Ya. Nah, yang seperti ini orang yang memiliki utang puasa Ramadan, ya, itu tidak lepas dari 2 keadaan, ya. Yang pertama, dia berutang puasa, dia tidak berpuasa sehingga dia punya utang puasa, itu kan tentunya karena ada uzurnya. Ya, apakah itu misalnya sakit, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, dia sakit di bulan Ramadan. Setelah Ramadan tetap dia sakit. Ya, bahkan dia sakit sampai wafat. Ya, sakit sampai dia meninggal. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban mengqadha. Ya. Tidak ada kewajiban mengqadha. Ya. Nah, tidak ada kewajiban mengqadha yang seperti ini. Ya, seperti orang yang punya halangan, ya, kemudian dia tidak berpuasa dan halangannya terus, ya, dia dapatkan sampai dia meninggal. Iya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Kenapa? Sebab dia masih memiliki uzur atau halangan untuk berpuasa sampai dia meninggal. Ya, dia masih memiliki halangan atau uzur, iya, yang menyebabkan dia tidak terkena kewajiban berpuasa sampai dia meninggal. Nah, kemudian yang kedua atau keadaan yang kedua adalah mereka yang beruzur, memiliki halangan lalu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Keluar Ramadan, uzurnya hilang. Ya. Orang yang sakit tadi, masuk Ramadan dia sakit. Selesai Ramadan, alhamdulillah dia sembuh. Nah, dan memungkinkan waktunya dia dan ada waktu, ya, dia untuk menunaikan utang puasanya. Nah, ketika di rentang waktu ini dia tidak menunaikan utang puasanya, lalu dia meninggal, maka inilah, ya, yang wajib untuk, ya, mengqadha puasanya dan diqadhakan, ya, orang lain, ya, diqadhakan oleh, ya, orang lain. Nah, yaitu boleh untuk orang lain mengqadha puasa yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Siapa saja yang meninggal dan dia punya utang puasa, maka yang mempuasakan dia itu adalah walinya. Nah, adalah walinya. Nah, kemudian apabila tidak ada yang bisa mengqadha puasanya, ya, maka hendaknya dibayarkan fidyah dari harta peninggalannya. Ya, kalau tidak ada yang bisa membayarkan utang puasanya, tidak ada yang bisa berpuasa untuk membayar utang puasa dia, diambilkan dari harta peninggalannya untuk membayar fidyah. Ya, sama seperti orang yang sakit tidak dapat diharapkan kesembuhannya atau orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah,
Ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana dalam Sunan Abi Daud, dan ini adalah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Abdullah bin Abbas, "Idza marida ar-rajulu fi Ramadan tsumma mata wa lam yasum, at'im anhu." Apabila seorang sakit di bulan Ramadan kemudian dia wafat dan ia belum berpuasa, maka dikeluarkan fidyah untuknya. Nah, bagaimana kalau tidak punya harta apa-apa? Nah, kalau tidak memiliki harta peninggalan, maka tidak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah bagi dia. Dan dibolehkan bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan fidyah dari harta mereka, dari harta ahli warisnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, tadi disebutkan bahwasanya utang puasa itu bagi yang mereka yang meninggal, itu tentunya yang tunaikan adalah walinya. Nah, siapa wali yang dimaksud di sini? Wali yang dimaksud di sini adalah ahli waris, seperti anaknya atau selainnya ke bawah. Nah, dan apabila ada selain daripada ahli waris yang mau mengqadha untuk dia atau membayarkan fidyahnya dari kalangan kaum muslimin, maka insyaallah itu tidak mengapa. Tetapi yang paling pokok, yang pertama adalah dicari walinya dulu, yaitu ahli warisnya dia, mulai daripada anaknya terus ke bawah. Nah, ini yang lebih utama. Kemudian muncul pertanyaan, apakah walinya ini wajib? Wajib membayar utang puasa tersebut. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, mayoritas ulama itu mengatakan hukumnya bagi wali itu tidak sampai kepada tingkatan wajib. Kenapa? Sebab kalau itu diwajibkan, maka dia akan berdosa jika dia tidak melakukan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Seseorang itu tidak memikul atau menanggung dosa orang lain. Nah, maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya memang dianjurkan walinya, tapi tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Bahwasanya wali ini wajib membayarkan utang puasanya, tidak. Tapi itu hukumnya adalah dianjurkan. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana hukumnya mengqadha puasa pada hari yang pada hari misalnya hari Jumat? Dimaklumi bahwasanya ada larangan berpuasa khusus pada hari Jumat. Bagaimana mengqadha puasa pada hari tersebut? Maka kita katakan boleh dia mengqadha puasanya pada hari tersebut. Nah, atau hari apa saja selain daripada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Seperti 1 Syawal, 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Nah, kenapa dikatakan boleh? Yang masuk ke dalam golongan yang masuk ke dalam larangan berpuasa pada hari Jumat adalah mereka yang mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Mereka yang mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Nah, dan ini tidak mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, tetapi dia membayar utang puasanya. Nah, kemudian di sana kita dapatkan juga larangan untuk berpuasa pada hari Sabtu. Namun para ulama ahli hadits mengatakan bahwasanya hadits yang terkait dengan masalah itu adalah hadits yang lemah dan tidak bisa dijadikan patokan atau pegangan. Nah, ini jemaah sekalian terkait dengan mengqadha. Adapun bagi mereka yang berhalangan seperti sakit, musafir, haid dan nifas, ini saya kira sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini pembahasan atau mas'alatul ula di bab yang keempat ini terkait dengan mengqadha puasa. Nah, demikian share ringkas yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah nanti kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang puasa yang mustahab, yaitu puasa yang tidak sampai kepada tingkatan yang wajib. Nah, sekira cukup jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari si kami. Mohon maaf jika ada ungkapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.